Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah biiznillah. Allah yang maha baik telah memberikan kesempatan kepada kita kembali hadir di bulan suci Ramadan. Doa yang selama ini kita panjatkan, Allahumma balighna Ramadan, telah Allah kabulkan. Hari ini sudah memasuki hari ke-18 di bulan suci Ramadan, yang mana di hari ke-18 ini atau hari pertengahan Ramadan ini sudah banyak para ibu yang datang dan mengeluhkan, ya Allah, Ramadan tak lama lagi, tapi ibadah masih segini-gini aja, masih mengerjakan seputar urusan dapur, urusan rumah tangga, urusan domestik, makan sahur, menyiapkan berbuka. Tidak seperti para bapak, para suami yang kapan saja ingin membuka Al-Quran, kapan saja ingin itikaf. Mereka dengan mudahnya melaksanakan ibadah. Apakah ibadah hanya untuk milik laki-laki? Apakah pahala hanya ingin diborong oleh para laki-laki? Dan ternyata ibu-ibu sholihat, pertanyaan yang ditanyakan oleh para ibu ini pernah juga ditanyakan oleh sahabiah Asma binti Umais yang merupakan istri dari Zafar bin Abi Thalib. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang namanya ibadah ini hanya milik laki-laki? Lalu apa jawaban Rasulullah? Ini dijawab oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35, yang artinya adalah setiap laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, dan seterusnya sampai di akhir ayat Allah katakan semua berpeluang mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan kesempatan beribadah semaksimal mungkin. Hanya masalahnya para ibu sholihat, dengan peran-peran kita, baik itu tadi sebagai hamba Allah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, bagi orang tua kita, tentu kita harus pandai-pandai memiliki kiat-kiat, tips-tips, strategi-strategi bagaimana supaya Ramadan yang tinggal menghitung hari ini tidak berlalu begitu saja tanpa kesan, tanpa menjadikan efek memutihkan hati yang mungkin sebelumnya hitam, menjadi pribadi yang lebih dicintai Allah. Bersama PKS TV hari ini, yuk sama-sama kita akan melihat apa sebaiknya harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus meluruskan niat, berstrategi bagaimana meluruskan niat kita. Yang namanya ibadah rutin domestik yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap pekerjaan apapun itu bentuknya yang sifatnya ya kebaikan diniatkan untuk Allah, semua tercatat sebagai ibadah. Jadi para ibu sekali lagi ya, masa kita yang repot ya menyiapkan berbuka di saat orang masih bobo, pules, suami dan anak tidur nyenyak, kita sudah terbangun untuk menyiapkan sahur. Don't worry, be happy. Tak ada satupun pahala yang berlalu begitu saja di hadapan Allah. Ya, ketika kita meniatkan ini sekali lagi untuk ibadah, untuk Allah. Jadi pertama tadi ya, luruskan niat kita. Don't worry, be happy, keep smile. Rutinitas kita dalam domestik pun adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah berstrategi, manajemen waktu, prioritas. Mana yang kita dahulukan? Ketika kita memiliki catatan, setidaknya kita punya, kalau boleh dibilang, mana ibadah-ibadah yang harus didahulukan. Misal, sholat on time, tilawah minimal one day one juz. Ketika tidak terkejar, kemudian bukan masalah banyaknya, bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Kita harus punya waktu, walaupun selembar sehari, tetapi bersama Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi kita harus punya strategi terkait waktu. Mana yang kita prioritaskan? Sahur itu termasuk prioritas. Ya, jadi jangan hal-hal yang remeh, misal belum nyuci, belum jemur, itu memang hal yang perlu, tetapi bisa ditunda.
Beda dengan waktu sholat yang ada masanya, ada waktunya. Maka itu menjadi prioritas. Setuju ya Bu ya? Oke. Dan kemudian apa lagi? Adalah bagaimana kita pun harus mulai bisa memspesifikkan peran. Ketika peran kita sebagai hamba Allah, bagaimana waktu Ramadan ini supaya ada waktu kita yang tenang bersama Allah. Yuk kita lihat waktu mungkin pasca sahur, ba'da sholat subuh. Ini menurut saya ini adalah waktu yang memang lebih memungkinkan kita sebagai ibu ya, sebagai istri untuk lebih dekat dengan Allah. Tilawahlah di waktu itu, zikirlah di waktu itu, beribadahlah di waktu itu. Atau sebelum tidur, perbanyaklah doa. Dan waktu-waktu utama, waktu menjelang sahur, menjelang berbuka, ini Masya Allah ya. Doa-doa kita insya Allah diijabah. Kemudian atur peran kita sebagai hamba Allah, sebagai istri, juga demikian kepada suami, bangun komunikasi, berbagi tugas, berbagi peran dengan suami. Begitu pula terhadap anak. Ajak mereka untuk merasakan betapa berfastabiqul khairat di bulan Ramadan ini luar biasa. Ramadan tahun depan belum tentu kita berada di dalamnya, walaupun kita berdoa untuk dipanjangkan usia. Ya, jadi sekali lagi komunikasi dengan suami, ajak anak, apalagi kita al-ummah madrasatul ula. Kita adalah madrasah, sekolah yang pertama bagi anak. Ibadah bareng-bareng, tilawah bareng, bagi jus bareng, sholat bareng. Insya Allah ini akan menjadi sebuah pembelajaran juga buat anak, contoh yang baik untuk mereka di masa yang akan datang. Ibu-ibu sholihat yang saya cintai karena Allah, para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, semoga kultum menjelang berbuka hari ini senantiasa bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih cantik, lebih indah, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.